Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Muhammad Hifdzul Islam MPD. Yang kami hormati Ibu Mafiratul Hamdiah MPD selaku dosen pembimbing 2, dan tak lupa kedua orang tua yang sudah menemani hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Dian Ilmiah Farika dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini izinkan saya untuk memaparkan revisi seminar proposal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ialah pendahuluan, kemudian yang kedua ialah kajian teori, dan selanjutnya ialah metode penelitian. Di bagian pendahuluan kita akan membahas tentang latar belakang pada penelitian ini. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tetapi ternyata pembelajaran bahasa Indonesia memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya ialah bahwa pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang terkenal membosankan. Hal tersebut dapat terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah penggunaan metode atau model pembelajaran yang diterapkan di kelas itu tergolong monoton, tidak melibatkan aktivitas siswa, sehingga membuat siswa merasa bosan, mengantuk, dan tidak tertarik saat pembelajaran di dalam kelas. Padahal di era pendidikan saat ini sudah banyak sekali model pembelajaran yang ditawarkan. Model pembelajaran yang tentunya dapat membantu guru untuk membangun kelas lebih aktif dan tidak pasif. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipertimbangkan ialah model pembelajaran game-based learning, di mana model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengkonsep permainan dengan tujuan pembelajaran tertentu. Konsep permainan dalam model pembelajaran game-based learning tentunya berisi seperti tantangan, pembagian hadiah, kemudian pembagian peran, sehingga dapat langsung melibatkan aktivitas siswa dan membuat siswa merasa tertarik dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang selanjutnya ialah alasan pemilihan judul. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, ternyata banyak sekali mayoritas guru di SMP Negeri 1 Besuk yang masih menggunakan model atau metode konvensional dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, model pembelajaran game-based learning dipilih dalam penelitian ini. Selain itu, ditemukan juga bahwa ternyata siswa masih banyak menggunakan, siswa dan guru itu ternyata masih banyak menerapkan individual daripada pembelajaran kolaboratif, yang dimana pembelajaran kolaboratif memiliki manfaatnya tersendiri dibandingkan dengan pembelajaran individual. Yang selanjutnya ialah pembahasan di kajian teori. Di sini kita terlebih dahulu akan membahas tentang model pembelajaran. Kita sudah mengetahui bersama bahwa model pembelajaran merupakan prosedur sistematis yang mengaktualisasikan proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Model pembelajaran sendiri itu erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik. Oleh karena itu, model pembelajaran harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ialah model pembelajaran game-based learning. Kita akan membahas sejarah singkat dari model pembelajaran game-based learning. Yang pertama dari Aristoteles yang mengemukakan bahwa permainan merupakan suatu bentuk relaksi atau hiburan dari sebuah kegiatan penting. Kemudian Plato juga menyampaikan pendapat berbeda tentang permainan, yang menyampaikan bahwa permainan dapat berperan dalam pendidikan, dan hal tersebut juga disetujui oleh Vittorino de Filtre pada masa Renaissance. Yang selanjutnya, di abad ke-17, John Amor Comenius juga lebih memaparkan secara spesifik bahwa permainan dapat berperan di dalam pembelajaran. Tak berhenti di situ, Jean Piaget juga mengenalkan permainan pada abad ke-20, juga mengenalkan permainan di perguruan tinggi, bahwa permainan dapat berperan dalam pendidikan. Kemudian Clark Abbott dalam bukunya yang berjudul Serious Game juga memaparkan bahwa permainan itu dapat berperan dalam pendidikan dan bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya di tahun 2003, yakni
James Paul Gay juga memaparkan dalam bukunya yang berjudul Have to Teach Us About Learning and Literacy, di mana buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana permainan dapat berfungsi di dalam pembelajaran di kelas dan dapat menarik motivasi dari peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya ialah konsep game-based learning. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat tadi, bahwa game-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengkonsep permainan dengan pembelajaran, di mana permainan tersebut berisi tantangan, kemudian pembagian peran, sehingga siswa dapat melibatkan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Tak hanya itu, di dalam model game-based learning ini, siswa juga dapat mendapatkan feedback atau timbal balik dari apa yang sudah dia kerjakan. Seperti siswa dapat bertanggung jawab untuk mengevaluasi ketika siswa tersebut melakukan pilihan yang kurang tepat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ialah materi teks berita. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, materi teks berita merupakan salah satu materi yang dipelajari, di mana materi teks berita menjelaskan tentang informasi tentang suatu kejadian yang telah atau akan terjadi dan biasanya bersifat faktual. Di dalam buku mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks berita berisi pengertian dari teks berita, kemudian struktur teks berita, unsur kebahasaan, dan penyusunan teks berita. Yang selanjutnya di sini ialah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual di sini berisi tentang gambaran singkat tentang proposal yang akan dibahas, di mana berisi dari judul penelitian ini, kemudian masalah yang diangkat dalam penelitian ini, urgensi dalam penelitian, kemudian kesimpulan pada penelitian ini. Yang selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama di sini kita akan membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, di mana jenis dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya tidak didapatkan dari hasil perhitungan statistik, melainkan didapatkan melalui hasil observasi, pengamatan, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan data yang sudah didapatkan. Berdata pada penelitian ini ialah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Besuk sebanyak 36 siswa dengan 15 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Kemudian data pada penelitian ini merupakan perspektif dari siswa dan guru terkait implementasi model pembelajaran game-based learning pada teks berita kelas 7 SMP Negeri 1 Besuk. Yang selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini terdapat 3 teknik. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari siswa ataupun dari guru terkait penerapan model pembelajaran game-based learning pada materi teks berita kelas 7 SMP Negeri 1 Besuk. Kemudian yang terakhir ialah teknik pengumpulan data dokumentasi, di mana dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung bukti-bukti atau data yang sudah dikumpulkan di teknik-teknik sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.